Semangatmu menuntut ilmu adalah kebahagiaan bagi kami gurumu. Pendidikan adalah paspormu untuk masa depanmu, karena hari esok adalah milik orang yang mempersiapkannya hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Junita Ria Gurgirsang, guru materi IPA di SMP Negeri 2 Kabanjahe. Kali ini saya akan berbagi praktik baik implementasi pembelajaran mendalam di kelas 8 pada materi sistem pencernaan manusia menggunakan metode problem based learning. Mari kita saksikan bersama. SMP Negeri 2 Kabanjahe merupakan salah satu SMP yang terletak di Kota Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jalan Jamin Ginting nomor 69 Kabanjahe dengan NPSN 1020191. Schooling without learning merupakan fenomena yang menggambarkan kondisi siswa hadir secara fisik di sekolah namun tidak terlibat secara mendalam dan bermakna. Dampak signifikan dari fenomena ini adalah mereka gagal mengembangkan pemahaman kritis, keterampilan praktis, atau kemampuan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Salah satu penyebabnya adalah metode pembelajaran yang pasif atau lingkungan belajar yang kurang mendukung rasa ingin tahu dan eksplorasi yang berdampak pada nilai siswa yang rendah akibat kurang motivasi dalam belajar. Makanan yang kita makan itu pertama-tama pasti masuk ke mulut dulu. Di mulut diapain? Dikunyah, dihaluskan. Jadi di mulut ini ada proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran mendalam melalui metode problem-based learning antara lain, minat belajar peserta didik yang rendah, kurangnya pemahaman kontekstual, mengubah mindset peserta didik dari school without learning, manajemen waktu, serta ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar. Untuk mengatasi situasi dan tantangan yang ada, perencanaan aksi berfokus pada integrasi PBL dengan materi sistem pencernaan dan penyiapan perangkat serta skenario yang mendorong pembelajaran mendalam, seperti penentuan masalah otentik, penyusunan perangkat pembelajaran, dan pengembangan sumber belajar digital dan visual. Pelaksanaan aksi dilakukan dalam 3 kali 40 menit sesuai dengan sintak PBL, di mana pada tahap orientasi masalah, peserta didik memahami studi kasus otentik keracunan makanan melalui video singkat yang disajikan. Kemudian peserta didik secara berkesadaran mengidentifikasi dan merumuskan masalah pada kasus tersebut. Pada tahap mengorganisasi belajar, guru memfasilitasi diskusi kelompok, peserta didik membagi tugas penyelidikan. Selanjutnya, peserta didik melakukan penyelidikan mandiri maupun kelompok, di mana peserta didik mengakses sumber belajar, artikel, buku paket, maupun video untuk mencari data dan konsep yang relevan. Pada tahap mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi, peserta didik kemudian mengaplikasikan temuan mereka dan rancangan solusi yang sudah mereka dapatkan dalam bentuk presentasi digital tentang protokol pencegahan dan penanganan keracunan makanan. Kemudian setiap kelompok melakukan presentasi secara singkat dan kelompok lain memberikan umpan balik. Demam, sakit kepala, dehidrasi yang ditandai dengan mulut kering, jarang buang air kecil, dan lesu. Berdasarkan gejala-gejala tersebut, bagian sistem pencernaan yang paling terganggu adalah usus halus dan usus besar. Usus halus adalah tempat menyerap nutrisi dan usus besar adalah tempat menyerap air. Ketika ada kontaminasi bakteri atau toksin
mesin akan memilistasikan lapisan usus ini, mengganggu fungsinya, dan menyebabkan diare serta kram perut yang hebat. Kasus 2. Budi, seorang siswa kelas 8, seringkali melewatkan sarapan dan makan siang di sekolah karena terlalu sibuk bepergian. Di malam hari, ia sering makan mie instan dan minuman bersoda. Belakangan, Budi sering Pada tahap analisis dan evaluasi, guru memimpin diskusi kelas untuk mengkonfirmasi konsep kunci dan merangkum best practice dari solusi yang ada, serta melakukan post-test. Agar semua organ-organ ini bisa berfungsi dengan baik, berarti kita harus menjaga, kan? Karena kalau salah satu organ ini rusak, sistem pencernaan kita akan terganggu. Untuk merefleksikan pembelajaran, peserta didik menuliskan pada kertas post-it hal-hal yang sudah mereka pahami dan yang belum mereka pahami, kemudian menempelkannya pada papan tulis. Untuk penilaian, selain penilaian dilakukan berdasarkan produk akhir dan proses kerja kelompok termasuk partisipasi, kemampuan berkolaborasi, dan kedalaman analisis, juga menggunakan kuis interaktif virtual dan kuisis moda kertas. Implementasi pembelajaran mendalam, fenomena schooling without learning dapat diatasi. Penggunaan metode pembelajaran yang aktif dan melibatkan siswa dengan fokus pada pemahaman kontekstual yang secara langsung dapat mengembangkan keterampilan abad 21 siswa seperti penalaran kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan kemampuan untuk berkolaborasi. Hal ini sejalan dengan dimensi profil lulusan yang ingin dicapai. Tidak perlu Peningkatan pemahaman kontekstual peserta didik tercermin dari hasil belajar yang meningkat pada materi sistem pencernaan. Mereka juga semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan dan kebersihan untuk kesehatan sistem pencernaan mereka. Pendekatan pembelajaran mendalam sudah saya imbaskan ke rekan-rekan guru di sekolah saya maupun ke guru-guru di sekolah lain melalui pelatihan pembelajaran mendalam. Saya juga melakukan pendampingan kepada guru-guru yang sudah saya imbaskan. Sebenarnya sudah aktif gitu ya Bu ya, tetapi ada yang cepat sekali dia nangkap gitu ya, ada yang lambat gitu ya. Ya itulah sebagai guru kita memang harus mencari jalan keluar ya untuk setiap kesulitan yang kita hadapi dalam kelas. Oke, ada lagi? Kita lanjut ya, pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda menyesuaikan rencana saat menghadapi kendala? Siapa yang suka tanya? Kelas PM 2 SMP 2. siap menyelesaikan pembelajaran di Halo. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.